Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami kau ajak untuk mewartakan kabar gembira, kabar baik, Injil, kemanapun dimanapun kami berada. Terpujilah namamu, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Pak Saudara, kalau kita mendengar kata Injil, seringkali Injil kita kaitkan dengan kabar gembira, dengan kitab suci perjanjian baru, terutama kabar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak salah, ya, ada benarnya di situ bahwa kabar Injil itu adalah keempat, ya, karangan dari Rasul Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus. Yang tertulis itu benar, tapi tidak seluruhnya benar, karena Injil berarti adalah kabar baik. Memang keempat Injil itu adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Yesus sang juru selamat, sang penebus dan pembebas Tuhan kita. Tertulis. Tetapi yang tertulis itu mengandung Yesus yang hidup. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menebus, Yesus yang menyembuhkan segala macam penyakit. Seperti hari ini Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang berbagai macam penyakit. Yesus menjadi kepenuhan dari seluruh rencana Allah kepada manusia. Itulah Injil. Tapi juga lebih luas daripada itu adalah Injil adalah kabar baik. Artinya apa? Segala yang baik, segala yang indah, yang mulia, itu kita wartakan kepada orang lain dan membuat orang lain mengalami bahwa nilai-nilai kebaikan itulah yang kita sebut dengan Injil. Maka kalau kita berbuat baik, kalau kita mewartakan kabar baik, menyatakan bahwa nilai kebaikan itu adalah nilai kehidupan kita, itu sudah kita mewartakan kabar gembira. Ya. Dan kabar gembira yang paling fundamental adalah Yesus. Kenapa Yesus? Karena tidak ada sesuatu pun yang tidak baik, yang tidak baik tidak berasal dari Yesus. Dan Yesus adalah kabar baik yang menyembuhkan, membebaskan, menyelamatkan, melepaskan belenggu-belenggu maut. Itu semua adalah kabar baik, evangelium. Maka karya kerasulan kebaikan itu terungkap dan tercurah kepada sesuatu yang lebih luas daripada sekedar mewartakan kabar Yesus. Meskipun kabar Yesus itu yang paling powerful, karena yang di dalam kabar baik itu secara khusus Yesus yang membawa kabar gembira kepada setiap orang, membawa kemurnian, kesucian. Ya, penting ini diwartakan, dikatakan kepada orang lain, karena ketika kita tidak mampu dan tidak bisa menyatakan Yesus kepada setiap orang karena berbeda agama, maka kita mewartakan kabar baik yang adalah kebaikan itu sendiri, yang mempunyai nilai universal pada setiap orang. Orang bisa menerima. Jadi mari kita, meskipun kita tahu kabar baik Yesus Kristus adalah penuh kuasa di dalamnya, penuh kebaikan di dalam yang bisa menjadi nilai universal bagi setiap orang. Maka mari saudaraku, kita membeda-bedakan itu di mana kita bisa diterima oleh setiap orang ketika kita mewartakan kabar gembira, kabar baik. Ya. Tapi kita juga harus tahu pada akhirnya bahwa kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah kabar baik pribadi, Yesus adalah pribadi yang baik bagi setiap orang. Meskipun mungkin mereka menolak, tapi pada intinya Yesus yang ditolak itu merupakan pemenuhan dari hati, kerinduan hati setiap manusia. Maka mari kita berbuat baik, melakukan yang baik kepada setiap orang, kapanpun, siapapun juga. Karena dengan demikian, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Terpujilah namamu, dan berkatilah kita semua untuk berani mewartakan kabar baik, kabar gembira kepada setiap orang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.